Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung sahabat trader semua di channel Mata Saham. Channel khusus yang memantau, menganalisis, dan mengabarkan untuk Anda terkait saham-saham potensial agar Anda dapat mengambil keuntungan dan profit yang sempurna. Sahabat trader, pada edisi pekan keempat ini, kita akan membahas terkait dengan top 5 saham-saham rekomendasi versi Mata Saham. Di urutan kelima, saham-saham top 5 yang direkomendasikan oleh Mata Saham adalah saham-saham pada sektor infrastruktur. Salah satunya bidang telekomunikasi, yakni XL atau Indosat. Sahabat trader, pada perdagangan hari Jumat kemarin, di penutupan pekan ketiga bulan Mei 2020, XL ditutup di harga 2.460 atau mengalami kenaikan sekitar 4,68%. Mari kita lihat apa yang dilakukan market maker terhadap kenaikan 4,8% ini. Dari data broker summary, dapat kita lihat Bandar melakukan akumulasi yang cukup signifikan terhadap saham XL ini. Bagaimana dengan pergerakan asing terhadap kenaikan harga saham XL pada pekan ketiga ini? Kita akan lihat dari data broker summary, dapat kita lihat asing juga melakukan akumulasi yang cukup signifikan terhadap saham XL. Sehingga kita berpeluang untuk mengikuti tren akumulasi pada saham XL. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana pengaruh market maker secara technical analysis pada pergerakan harga saham XL. Dari data MACD, terlihat XL masih dalam keadaan sideways, di mana di sini pergerakan XL terlihat masih sideways dan cenderung menurun. Saat ini XL ditutup di harga 2.460. Dari pergerakan harga XL pada penutupan Jumat kemarin, terlihat di sini ada momentum pembalikan harga untuk XL, di mana sebelumnya XL cenderung untuk turun, kemudian ada pembalikan harga, di mana XL pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup di harga 2.460 dan membentuk higher high dan higher low dari perdagangan hari sebelumnya. Ini menjadi indikasi yang bagus tentunya bagi para trader untuk kemudian mengakumulasi saham XL. Terlebih lagi, bandar dan asing saat ini sedang mengakumulasi saham ini sehingga ada potensi pergerakan untuk XL sampai kepada harga berikutnya, yakni di garis EMA 150 atau di harga 2.665. Sektor telekomunikasi yang cukup menarik untuk diperhatikan juga dapat kita lihat pada saham Indosat. Indosat pada perdagangan pekan ketiga ditutup menguat di harga 2020 atau mengalami kenaikan sekitar 3,59%. Mari kita lihat apa yang dilakukan market maker terhadap kenaikan hampir 3,59% pada saham Indosat ini. Dari data broker summary terlihat bahwa Bandar melakukan akumulasi yang signifikan terhadap saham XL sepanjang perdagangan hari Jumat kemarin.
Kita juga bisa melihat bagaimana pergerakan asing pada kenaikan Excel pada perdagangan kemarin. Berdasarkan data broker summary dapat kita lihat, asing juga melakukan hal yang sama, yakni melakukan akumulasi dalam jumlah yang signifikan terhadap saham Indosat. Sekarang kita perhatikan bagaimana pengaruh market maker terhadap pergerakan harga Indosat secara technical analysis. Dari data perdagangan hari Jumat kemarin terlihat Indosat ditutup di harga 2020. Dan di sini terlihat lower low yang dibentuk oleh Indosat lebih tinggi daripada lower low perdagangan hari sebelumnya. Ini menjadi potensi untuk rekan-rekan trader masuk ke dalam saham Indosat pada pekan keempat, di mana Indosat berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten di harga 2324 atau EMA 150. Oke, sahabat mata saham, di urutan keempat, rekomendasi saham-saham yang dapat rekan-rekan akumulasi pada perdagangan pekan keempat di bulan Mei 2020 selanjutnya adalah saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan Jumat kemarin, pekan ketiga Mei 2020, ditutup menguat sangat tinggi atau hampir 6,91%, ditutup di harga 1.315. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh market maker terhadap kenaikan harga saham MDKA pada perdagangan pekan ketiga kemarin. Berdasarkan data broker summary, terlihat bahwa Bandar melakukan akumulasi yang sangat besar terhadap saham MDKA. Lalu bagaimana dengan pergerakan asing terhadap kenaikan harga saham MDKA ini? Berdasarkan data broker summary, dapat kita lihat juga di sini bahwa asing juga melakukan akumulasi dalam jumlah yang besar terhadap saham MDKA. Sekarang kita perhatikan bagaimana pengaruh market maker secara technical analysis pada pergerakan harga saham MDKA. Dari indikator MACD dapat kita lihat di sini garis MACD mulai berpotongan dan mulai mengarah ke atas. Dari grafik terlihat saham MDKA saat ini telah membentuk tren kenaikan jangka panjang, di mana garis EMA 150 berada di bawah garis EMA 50 yang kuning ini, dan garis EMA 50 ada di bawah garis EMA 20, dan garis EMA 20 ada di bawah garis EMA 5. Ini menunjukkan dalam jangka panjang, saham MDKA punya tren untuk terus meningkat. Pada perdagangan Jumat kemarin, MDKA ditutup di harga 1.350. Saham MDKA sudah mulai menyentuh resisten di harga sekitar 1.320. Apabila pada perdagangan pekan ke depan, MDKA mampu menembus resisten ini, ada kemungkinan MDKA akan melanjutkan kenaikannya hingga pada resisten berikutnya di harga sekitar 1.364. Bagi rekan-rekan yang baru entry saham MDKA ini, sebaiknya tunggu dulu sampai dengan MDKA mampu menembus resisten di harga 1.320. Apabila dia mau bertahan dan kemudian ada tanda-tanda melanjutkan kenaikan, maka teman-teman bisa entry untuk
saham MDKA ini. Karena saham MDKA ini terlihat sudah naik sangat tinggi. Dan apabila berhasil menembus resisten 1320, maka MDKA masih harus menembus resisten berikutnya di harga 1364, dan ada kemungkinan MDKA akan membentuk harga tertinggi sepanjang masanya. Saham ketiga yang akan kita bahas, sahabat trader, adalah saham dari sektor industri media, yakni Media Nusantara Citra atau dikenal dengan emiten MNCN. Pada perdagangan hari Jumat pekan ketiga bulan Mei 2020, MNCN ditutup menguat di harga 940 atau mengalami kenaikan sekitar 5,03%. Mari kita lihat apa yang dilakukan market maker terhadap kenaikan harga hampir 5,03% ini. Berdasarkan data broker summary, dapat kita lihat vendor melakukan akumulasi yang signifikan terhadap saham MNCN. Lalu bagaimana dengan pergerakan asing? Dari data broker summary, coba kita lihat, asing juga melakukan akumulasi yang signifikan terhadap saham MNCN pada perdagangan kemarin. Sekarang kita perhatikan bagaimana pengaruh market maker terhadap pergerakan saham MNCN secara technical analysis. Dari indikator MACD terlihat saham MNCN masih dalam pergerakan sideways dan cenderung naik. Pada perdagangan Jumat kemarin terlihat MNCN naik dengan sangat kuat dari harga pembukaan 905 menjadi 940. Saham MNCN saat ini telah melewati garis EMA 20-nya dan punya peluang untuk melanjutkan kenaikannya pada perdagangan pekan keempat bulan Mei ini menuju resistennya di garis EMA 50, yakni kisaran harga 1014. Bagi sahabat trader yang telah berhasil membeli saham MNCN di harga bawah, saham ini masih layak untuk di hold sampai dengan pergerakan harga menembus kisaran EMA 50 di harga 1014. Apabila saham MNC ini terlihat gagal menembus garis EMA 50, maka teman-teman dapat melakukan taking profit. Namun, apabila saham MNCN pada perdagangan pekan depan mampu menembus garis EMA 50 dan bertahan di atas garis EMA 50, MNCN berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya hingga resisten berikutnya di sekitar 1156. Dan kemungkinan jika tembus resisten ini akan melanjutkan kenaikannya menuju ke garis EMA 150 di 1000. Bagi sahabat trader mata saham yang baru akan entry saham MNCN ini, saat ini sudah bisa masuk dan pantau terus pergerakannya sampai dengan kisaran harga 1014. Saham MNCN ini potensial untuk dibeli karena berdasarkan data broker summary, saham ini saat ini sedang diakumulasi oleh bandar dan asing. Sehingga ada kemungkinan bagi rekan-rekan trader mata saham untuk mengakumulasi mengikuti tren dari market maker pada perdagangan pekan depan. Oke, sahabat trader,
Saham kedua yang kita bahas adalah saham dari sektor manufaktur, yakni Tower Bersama Group atau dikenal dengan emiten TPIG. Pada perdagangan Jumat kemarin, TPIG ditutup di harga 1.125 atau naik sekitar 4,17% dari perdagangan hari sebelumnya. Mari kita lihat apa yang dilakukan market maker pada kenaikan harga saham TPIG kemarin. Berdasarkan data broker summary dapat kita lihat, Bandar melakukan akumulasi yang signifikan terhadap saham TPIG. Lalu bagaimana dengan pergerakan asing? Dari data broker summary dapat kita lihat juga di sini, asing di sini cenderung melakukan distribusi. Sementara di sebelah sini ini dapat kita lihat jumlah pembelian dan penjualan oleh asing lebih besar penjualan daripada pembelian. Sehingga dapat kita sampaikan bahwa asing masih melakukan distribusi terhadap saham TPIG. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana pengaruh market maker terhadap pergerakan saham TPIG secara technical analysis. Dari data MACD terlihat saat ini saham TPIG cenderung sideways dan masih posisi menurun. Namun pada perdagangan Jumat kemarin dari data grafik candlestick terlihat mulai adanya pembalikan arah, di mana TPIG berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten terdekatnya di harga sekitar 1152. Bagi teman-teman yang baru akan entry saham TPIG ini, saham TPIG ini layak untuk diakumulasi untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Terlihat di sini saham TPIG mulai membentuk tren kenaikan jangka panjang, di mana garis EMA 150 ada di bawah garis EMA 50, EMA 50 ada di bawah garis EMA 20, dan EMA 20 ada di bawah garis EMA 5. Pada perdagangan pekan keempat bulan Mei 2020, saham TPIG berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya menuju resisten terdekatnya di harga 1152, dan apabila tembus dari resisten ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikan pada resisten selanjutnya di harga 1194. Bagi rekan-rekan yang telah membeli saham TPIG, masih cukup potensial untuk di-hold dalam jangka panjang, karena saham ini punya potensi untuk melanjutkan kenaikan terus pada periode yang cukup panjang. Oke, sahabat trader mata saham, saham terakhir yang akan kita bahas pada perdagangan pekan keempat bulan Mei 2020 versi channel mata saham adalah saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan Jumat pekan ketiga kemarin ditutup menguat di harga 1225, maaf. Ditutup di harga 1225 atau mengalami kenaikan sekitar 6,52%. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan bandar dan asing pada pergerakan
saham BRPT hingga kenaikan hampir 6,52% ini. Dari data broker summary terlihat bahwa Bandar melakukan akumulasi yang signifikan besar terhadap saham BRPT. Lalu bagaimana dengan pergerakan asing? Dari broker summary dapat kita lihat asing terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah yang signifikan terhadap saham BRPT. Sekarang kita perhatikan bagaimana pengaruh market maker terhadap pergerakan saham BRPT secara technical analysis. Dari indikator MACD terlihat di sini, saham MACD masih terlihat menurun. Namun dari data grafik candlestick pada perdagangan hari Jumat kemarin, saham BRPT menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah. Di mana saat ini saham BRPT ada di atas garis EMA 5, EMA 20, dan juga EMA 50 dan EMA 150. Secara garis besar dapat kita lihat di sini bahwa EMA 150 di bawah EMA 50, di bawah EMA 20, dan di bawah EMA 5 yang menunjukkan bahwa saham BRPT saat ini sedang membentuk tren jangka panjang yang positif. Kemungkinan kenaikan dalam jangka panjang masih sangat besar untuk saham BRPT. Bagi rekan-rekan yang baru akan entry, sekarang sudah bisa entry saham BRPT saat ini dengan memperhatikan pergerakan saham BRPT. Saham BRPT akan bergerak menuju ke resisten terdekatnya di harga sekitar 1304. Dan apabila resisten ini berhasil ditembus, saham BRPT berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya di resisten berikutnya, yaitu di sekitar harga 1385. Dan apabila ini bisa ditembus, BRPT masih akan melanjutkan kenaikannya di harga 1520. Secara garis besar, saham BRPT ini punya potensi untuk di-hold jangka panjang, karena di sini terlihat BRPT sudah menunjukkan adanya tanda-tandanya pembentukan tren untuk naik dalam jangka panjang. Sangat jarang saat ini saham-saham yang mampu membentuk tren kenaikan jangka panjang seperti BRPT. Itulah rekan-rekan sahabat trader mata saham, 5 saham yang potensial untuk rekan-rekan sahabat trader perhatikan pergerakannya pada pekan keempat di bulan Mei 2020. Adapun saham-saham yang kami coba angkat kali ini adalah saham-saham dengan kriteria 1. Harganya tentunya murah sehingga terjangkau oleh kalangan retail. Yang kedua, saham-saham yang telah membentuk tren kenaikan jangka panjang. Dan yang ketiga adalah saham-saham yang tentunya sedang diakumulasi oleh bandar dan asing. Demikian sahabat trader mata saham, ulasan kita pada edisi keempat, pekan keempat bulan Mei 2020 ini. Semoga ulasan-ulasan kami bermanfaat bagi Anda. Dan apabila analisis kami bermanfaat untuk Anda, silahkan follow channel ini, klik share, dan subscribe jika channel ini dirasa bermanfaat. Kami akan terus menganalisis dan mengabarkan saham-saham favorit Anda agar bermanfaat untuk trading Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.